Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar untuk seluruh pemirsa video saya dari Sabang sampai Merauke? Semoga selalu diberi keberkahan, rahmat, dimudahkan segala urusannya, dimudahkan rizkinya, selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk orang-orang yang belum mendapatkannya. Dalam kesempatan kali ini, saya akan membacakan kitab yang ditulis oleh penulis Ba'alawi, yaitu kitab Kanzul Barohin, kitab yang dalam video tadi sudah saya baca, dan ini kedua kalinya saya membaca kitab Kanzul Barohin. Dalam kitab ini ternyata isi dongeng-dongeng khurafat dan keramat-keramat yang luar biasa dari Habib-Habib Ba'alawi ini sangat banyak. Sehingga akan sering saya kaji sehingga penonton ini makin yakin bahwa ajaran-ajaran kitab-kitab Ba'alawi yang ditulis oleh moyang-moyang Ba'alawi ternyata penuh dengan khurafat dan penuh dengan ajaran-ajaran sesat. Sehingga ketika dari Mukibin atau dari Habib sendiri mengatakan bahwa orang yang memerangi Habib ini PKI, ini sangatlah terbalik. Karena justru orang yang mengkaji kitab-kitab Ba'alawi ini punya tujuan meluruskan akidah yang selama ini sudah dilencengkan atau dibelokkan oleh kitab-kitab Ba'alawi. Karena itu munculnya tesis Ki Haji Imaduddin Usman Al-Bantani, kemudian munculnya PWILS, maka bersama-sama untuk menumpas dan memberantas ajaran-ajaran sesat, ajaran-ajaran khurafat yang tertulis dalam kitab-kitab Ba'alawi dan kemudian digembar-gemborkan oleh penerus-penerus dari Habib-Habib Ba'alawi. Namun sebelum masuk pada pembahasan dan pengkajian kitab Kanzul Barohin, untuk seluruh penonton dari manapun semua yang belum subscribe channel saya, bisa tekan tombol subscribe, kemudian like, serta share video ini ke teman-teman semua. Agar yang belum tahu menjadi tahu, yakinlah bahwa munculnya channel ini semata-mata ingin memberi edukasi kepada seluruh umat muslim di Indonesia, agar tidak selalu terjerat oleh doktrin-doktrin sesat yang dilancarkan oleh golongan atau klan yang mengklaim dirinya sebagai keturunan Rasulullah dengan mengatasnamakan agama. Selanjutnya, saya akan masuk pada pembahasan. Saya akan membacakan kitab Kanzul Barohin di halaman 56. Jadi, dalam pembahasan ini pun masih membicarakan atau masih mengunggul-unggulkan Habib Abdullah Al-Haddad, di mana Habib Abdullah Al-Haddad ini sesuai pengakuannya, ini adalah ulamanya ulama, mujtahidnya mujtahid, dan banyak lagi, dan akan saya baca pelan-pelan sehingga penonton yang belum yakin bahwa ajaran-ajaran Ba'alawi ini penuh penyimpangan, ini pelan-pelan akan menjadi yakin bahwa inilah yang saya kaji kitab Ba'alawi. Bukan karena saya menebar kebencian, tidak. Tetapi ini semata-mata untuk mencerdaskan umat muslim di Indonesia bahwa ajaran semacam ini bukan ajaran Islam. Saya kaji kitab Kanzul Barohin dengan santai sambil ngerokok dan sambil ngopi, karena ini kan nggak serius-serius amat. Jadi isi kitab Kanzul Barohin ini kan isinya ngedabrus, nggak serius-serius amat, sehingga ya untuk mengkaji kitab-kitab yang model begini kan sambil ngopi sambil ngerokok ini nggak masalah. Saya tampilkan
tag asli di layar, sehingga penonton yakin bahwa apa yang saya baca ini benar-benar dari kitab Kanzul Barohin. Kemudian akan saya tampilkan setiap kali saya membacanya, sehingga penonton bisa ikut menyimak. Dan ketika ada bacaan yang keliru, ini diluruskan, nggak apa-apa, karena saya ini bukan orang yang anti kritik. Jadi ketika bacaan saya salah, ini nggak apa-apa diluruskan. Tetapi ya jangan meluruskan kemudian sambil menghina, merendahkan, dan mengecek. Itu kan cerminan orang muslim. Jika kita ingin mencari sebuah kebenaran, ya carilah kebenaran itu dengan cara beretika dan berakhlakul karimah. Itu cerminan orang muslim yang sejati. Saya tampilkan teksnya di layar dan penonton bisa ikut menyimak. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala al-arifu billahi as-sayyidu Ahmadu al-Hinduan Sayyidi Abdullahil Haddati linnasi kasyamsi lahina'a lahum anha abadan. Jadi dikatakan oleh Al-Arif Billah Sayyid Ahmad Hinduan bahwa Habib Abdullah Al-Haddad ini bagai matahari bagi manusia. Mereka tidak akan pernah bisa hidup tanpanya. Nah ini kan pernyataan yang berlebihan juga. Jadi kehebatan Habib Abdullah Al-Haddad ini dikatakan oleh Sayyid Ahmad Hinduan. Bahwa Sayyid Ahmad Hinduan ini mengatakan bahwa Habib Abdullah Al-Haddad untuk seluruh manusia itu bagaikan matahari. Dan matahari ini tentu sangat dibutuhkan oleh para manusia. Lahina alahum anha abada. Jadi selamanya manusia ini tidak bisa hidup tanpa matahari. Ini kan berarti penyombongan yang tidak kira-kira. Bahwa Habib Abdullah Al-Haddad ini diibaratkan seperti matahari. Dan manusia ini, tentu seluruh manusia di jagat raya ini butuh matahari. Dan manusia ini tidak bisa hidup tanpa matahari. Jika Habib Abdullah Al-Haddad diibaratkan semacam itu, berarti kesimpulannya, manusia di seluruh jagat raya ini tidak bisa hidup tanpa Habib Abdullah Al-Haddad. Nah ini saya kembalikan kepada penonton. Pernyataan semacam ini, pernyataan yang berlebihan tidak, pernyataan yang sombong tidak, dan pernyataan yang mengada-ada tidak. Karena orang-orang alim ini banyak. Ada Imam Ghazali dan banyak lagi tokoh-tokoh alim di masa lalu yang alimnya itu tidak kaleng-kaleng. Tetapi ya tidak pernah berucap dari mulutnya sebuah ucapan yang menyombongkan dirinya sendiri. Berbeda dengan Habib-Habib Ba'alawi, moyang-moyang Ba'alawi ini mengajarkan kesombongan sesuai pernyataannya. Sekali lagi ketika dikatakan bahwa Habib Abdullah Al-Haddad ini seumpama matahari yang seluruh manusia ini tidak bisa hidup tanpanya, ini sebuah pernyataan yang berlebihan dan mengada-ada. Dan penonton bisa menilai sendiri, sehingga penonton makin yakin bahwa ajaran-ajaran Ba'alawi pada intinya ya menghebat-hebatkan golongannya sendiri dan merendahkan orang yang bukan dari golongannya. Saya lanjutkan membacanya, masih di halaman 56 kitab Kanzul Barohin. Wa qala ma balagha ahadun maqama sayyidi Abdillahil Haddadi hatta yuhbiro anhu wa man qala dzalika faqad kadzdzaba. Jadi dikatakan tidak ada seorang pun yang mencapai derajat guruku yaitu Abdullah Al-Haddad hingga mengatakan tentangnya. Dan barang siapa yang mengatakan hal itu maka ia telah berdusta. Ini dikatakan oleh Sayyid Ahmad Hinduan ya.
murid dari Habib Abdullah Al-Haddad, bahwa dikatakan tidak ada seorang pun yang derajatnya ini mencapai derajat Habib Abdullah Al-Haddad, kecuali ada berita yang menyatakan semacam itu, dan itu berita yang benar-benar nyata. Tapi disambung, waman qala dzalika faqad kadzdzaba. Dan jika pun ada orang yang mengatakan semacam itu, bahwa jika ada orang yang mengaku atau jika ada kabar yang mengatakan bahwa ada seseorang yang derajatnya melebihi dari Habib Abdullah Al-Haddad, ini dipastikan bohong. Nah, ini kan sebuah pengakuan yang luar biasa. Jadi Habib Abdullah Al-Haddad ini best is the best. Jadi paling unggul derajatnya. Bahkan tidak ada seorang pun yang mengungguli derajatnya Habib Abdullah Al-Haddad. Kalau sampai ada kabar yang mengatakan semacam itu, maka kabar itu adalah kabar bohong. Nah, kan? Padahal kita tahu, sebagai orang yang mengkaji kitab-kitab karya ulama, tentu kita tidak asing dengan para ilmuwan-ilmuwan, baik dari Imam Ghazali, Imam Syafi'i, dan lain sebagainya. Ada Ibnu Sina, ada Imam Sanusi, dan banyak lagi tokoh-tokoh yang berprestasi yang telah ikut menyumbang pemikiran dan karyanya dalam hasanah keilmuan agama Islam. Tetapi ya tidak dianggap. Di kalangan Ba'alawi ini tidak dianggap. Pokoknya yang paling best is the best, derajatnya ya tetap Habib Abdullah Al-Haddad. Tidak ada yang bisa menandingi derajatnya. Kalau sampai ada kabar yang mengatakan bahwa ada ulama yang derajatnya melebihi Habib Abdullah Al-Haddad, itu bisa dipastikan bohong. Nah, ini sesuai keterangan kitab Kanzul Barohin. Penonton, saya persilahkan menilai sendiri. Inilah kitab Ba'alawi yang isinya kesombongan dari moyang-moyang Ba'alawi. Ya maka tidak heran ketika generasi penerusnya pun ya sama, nggak mau di bawah ulama-ulama pribumi. Walaupun secara keilmuan ini di bawah dari kiai-kiai pribumi, tetapi ya tidak mau kalah. Maunya ya paling hebat. Padahal ya tidak hebat, tapi maunya diposisikan sebagai orang yang hebat. Ya ini berarti kan ilmu sombongnya ini kan turun-temurun dari moyangnya saja kan sudah sombong. Ya Muhyiddin yang nonton jangan panas, jangan marah. Karena yang saya baca ini kitab karya Ba'alawi loh. Dan ini sebuah pernyataan dari Habib Ba'alawi yang mengatakan bahwa Habib Abdullah Al-Haddad ini derajatnya tidak ada yang bisa mengungguli. Kalau ada yang mengatakan semacam itu, bisa dipastikan itu bohong. Luar biasa kan pengakuannya. Kemudian saya lanjut lagi. Waqala as-sayyidu Abdullahil Haddadi mujtahidun la muqallidun. Dikatakan oleh Habib Ahmad Hinduan bahwa Habib Abdullah Al-Haddad ini seorang mujtahid, bukan seorang peniru. Nah, ini kan Habib Abdullah Al-Haddad ini disebut sebagai mujtahid. Ya seumur-umur saya mengkaji kitab-kitab di pesantren ini ya tidak menemukan pernyataan dari kitab-kitab yang saya kaji bahwa Sayyid Abdullah Al-Haddad ini adalah seorang mujtahid. Tetapi ketika kita membuka kitab karya Ba'alawi ya Habib Abdullah Al-Haddad disebut mujtahid. Ya ini kan sebuah pengakuan yang fantastis. Sombong. Kemudian saya bacakan lagi. Wa kana yaqulu qulu li ahli Makkah in aradtumul ilma fahalumu ila sayyidi Abdillahil Haddadi. Artinya apa? Dikatakan oleh Habib Ahmad Hinduan, katakanlah kepada penduduk Mekah, jika kalian ingin ilmu, datanglah kepada Sayyid Abdullah Al-Haddad. Jadi
keilmuan Sayyid Abdul Al-Haddad ini tidak diragukan lagi, sehingga sang murid Habib Ahmad Hinduan ini merekomendasikan kepada seluruh penduduk Makkah, jika pengen ilmu, datanglah kepada Sayyid Abdul Al-Haddad. Jadi ulama-ulama lain di zamannya ya ini ya dianggap remeh, dianggap tidak selevel dengan Habib Abdul Al-Haddad. Nah ini teks berikutnya ini sombongnya luar biasa. Sahabat saya. Wa kana yaqulu la tatahaddatsuni bi ahadisi ahli zamani ila ayakuna kalama sayyidina tilahil haddadi fa innahu kalamun nasihun fayahsulu lahu bihi an-naf'u wa amma kalamu ghairihi fala. Artinya dikatakan oleh Habib Ahmad Hinduan, janganlah engkau menceritakan kepadaku kisah-kisah orang-orang di zaman ini, di zaman Habib Abdul Al-Haddad, kecuali jika itu adalah perkataan junjungan kami, yaitu Abdul Al-Haddad, karena itu adalah perkataan seorang penasehat yang tulus dan bermanfaat baginya. Adapun perkataan orang lain itu tidak. Nah ini sebuah perkataan. Jadi jangan pernah mengatakan tentang berita kehebatan-kehebatan ulama-ulama masa lalu sezaman dengan Habib Abdul Al-Haddad. Karena ulama-ulama yang paling potensial, ulama-ulama yang titelnya itu seorang penasehat yang tulus dan bermanfaat untuk semua umat, yaitu adalah Habib Abdul Al-Haddad. Adapun perkataan orang lain itu tidak. Nah ini kan berarti merendahkan seluruh ulama. Seluruh ulama ini direndahkan secara keilmuan. Hanya Habib Abdul Al-Haddad yang diakui keilmuannya. Ini kan sombongnya luar biasa. Inilah saya tunjukkan bukti-bukti kesombongan moyang-moyang Ba'alawi. Bahwa dari dulu pun merasa paling hebat, merasa paling pintar, tiada banding dan tiada tanding. Sehingga ulama-ulama sezamannya saja dianggap remeh, dianggap kecil. Ente itu siapa? Ente itu belum selevel. Ini kan pernyataan semacam ini seringkali kan diucapkan oleh Habib-Habib Ba'alawi yang ada di Indonesia. Nah ini turunan dari moyang-moyang yang sombong. Nah ini ada dalam kitab Kanzul Barohin halaman 56. Memang hobi merendahkan ulama-ulama lain. Pokoknya kalau bukan Habib Abdul Al-Haddad itu tidak. Itu artinya yang paling alim itu ya Habib Abdul Al-Haddad. Selain Habib Abdul Al-Haddad jangan digugu. Jangan dianggap perkataannya. Nah kan, ini kan sombongnya luar biasa. Dan yang terakhir ini yang khurafatnya tidak main-main. Dan seluruh penonton yang akalnya waras pasti akan tertawa dan menertawakannya. Saya baca teksnya. Wa kana yaqulu idza ahzanaka amrun fastahis bisayyidi Abdillahil Haddadi fa innahu yasma'uka ainama kunta. Dikatakan oleh Habib Ahmad Hinduan, murid ini. Jadi Habib Ahmad Hinduan ini murid dari Habib Abdul Al-Haddad. Gimana perkataannya? Jika engkau bersedih hati, maka mintalah pertolongan kepada Sayyid Abdul Al-Haddad, karena sesungguhnya dia mendengarmu di mana saja engkau berada. Jadi hebat ini, levelnya Habib Abdul Al-Haddad ini hebat. Kalau kita susah, minta saja pertolongan kepada Habib Abdul Al-Haddad. Walaupun jaraknya jauh. Karena Habib Abdul Al-Haddad ini bisa mendengar dimanapun kita berada. Nah ini kan kapasitasnya luar biasa. Kita di Indonesia, Habib Abdullah di Yaman misalnya. Ini ya kita berkeluh kesah kepada Habib Abdul Al-Haddad, itu Habib Abdul Al-Haddad itu mendengar. Ya ini kan tak kira-kira bohongnya.
Jadi pengen menyamakan kemampuannya ini sebagaimana layaknya ilmu Allah. Kalau Allah, saya percaya dimanapun kita berada, Allah melihat kita, Allah mendengar kita, bahkan Allah tahu apa yang terbersit di hati kita. Itu Allah sang pencipta. Tapi kalau Habib Abdul Al-Haddad kemudian dikatakan dimanapun kita berada, Habib Abdullah itu mendengar apa yang kita keluh kesahkan. Ini ya rata-rata Muhyiddin ya pasti percaya banget dengan dongeng-dongeng semacam ini. Kalau susah, kalau hidupnya penuh kesusahan, kemudian meminta doa atau minta pertolongan kepada Habib Abdullah Al-Haddad. Lah ini kan sudah memposisikan dirinya sebagaimana Tuhan. Padahal anjuran agama Islam ya, kalau kita bersedih dalam urusan kehidupan ya, ini ya mintalah pertolongan kepada sesama manusia yang ada di dekat kita. Misalnya kita butuh pertolongan kepada manusia, selagi manusia itu bisa membantu ya kita minta tolong kepada manusia yang ada di dekat kita. Nah kalau kita mau curhat soal problem kehidupan, ya ini curhat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan curhat kepada Habib Abdullah Al-Haddad. Karena Allah pasti mendengar keluh kesah kita. Nah, kalau Habib Abdullah Al-Haddad kemudian mengatakan bisa mendengar keluh kesah kita dari manapun kita berada, ya ini ya yang percaya ya rata-rata. Sampai mempercayai dongeng semacam ini ya saya anggap rata-rata. Jadi saya berharap untuk seluruh mukibin dan untuk seluruh penonton video saya, pakailah akal yang waras, pakailah akal yang cerdas. Dongeng-dongeng semacam ini seringkali disematkan dalam doktrin-doktrin halus, terutama di kalangan NU. Jadi orang NU ini mudah sekali mempercayai keramat-keramat yang semacam ini. Wali ya wali, keramat ya keramat, tapi tidak sampai gini amat, sampai kita berkeluh kesah dari jarak jauh pun, kemudian Habib Abdullah Al-Haddad mendengar keluh kesah kita ini ya, saya nggak percaya. Ya kalau Muhyiddin masih ngotot percaya ya silakan. Dan pembuktiannya ketika Anda susah, kemudian minta tolong kepada Habib Abdullah Al-Haddad, apakah lantas Anda ditolong oleh Habib Abdullah Al-Haddad? Kan tidak. Ya ketika Anda punya pencipta dan pencipta Anda ini serba bisa, Allah Subhanahu wa Ta'ala ini kan zat yang serba bisa, dan Allah sudah berfirman, mintalah kepadaku maka aku akan memberimu. Artinya bahwa Allah inilah tempat kita meminta, tempat kita berkeluh kesah, tempat kita mengadu segala problem kehidupan. Itu Allah, karena Allah yang berhak memberi segala yang apa kita inginkan. Ya kalau Habib Abdullah Al-Haddad kemudian kita mintai pertolongan atas kesusahan hidup kita, kemudian Habib Abdullah Al-Haddad ini pasti menolong, dan Habib Abdullah itu pasti mendengar keluh kesah kita walaupun kita jaraknya jauh, ya ini khurafat, jangan dipercaya. Ini hanya sebuah glorifikasi untuk menghebatkan Habib Abdullah Al-Haddad. Jadi ya memang itu skenario Balawi dari masa ke masa ini saling mengunggulkan satu sama lain. Kadang-kadang hidupnya biasa, nanti ketika sudah meninggal wali. Hidupnya kayak orang gila, nanti ketika mati disebut wali kutub atau wali majdzub. Nah ini kan glorifikasinya itu turun-temurun. Orang yang nggak berilmu misalnya dari golongan Habib, orangnya nggak berilmu, celeneh, ya memang rata-rata disebut wali majdzub. Ini kan glorifikasi. Apakah kita akan terus mempercayai hal-hal yang semacam itu? Kita ketinggalan. Sedangkan agama Islam itu lahir untuk mencerdaskan kita, bukan justru membodohkan kita. Ini perlu dipahami.
Rasulullah kan tidak pernah mengajarkan hal-hal nyeleneh semacam ini. Ini ajaran-ajaran di Indonesia, khususnya di warga NU ini banyak warga NU yang mempercayai dongeng-dongeng yang menyimpang. Ya ini karena Habib Alawi ini sudah berhasil menyusup di tubuh NU, sehingga ya orang NU lebih gemar rotiban daripada ngaji ilmu, lebih senang rotiban. Ya itu kan skenario dari Alawi, pembodohan isinya. Daripada ngaji ilmu, lebih baik pada wiridan, pikiran. Padahal sebaik-baik majelis itu ya majelis ilmu, bukan majelis pikiran, bukan majelis rotiban. Tapi ya di tubuh NU ini sudah mengakar itu. Rotiban, rotiban, kegiatannya rotiban, rotiban. Jarang sekali kegiatan itu justru isinya kajian ilmu, katakanlah membedah kitab, ngaji. Ini jarang. Itu kan hanya di pesantren. Tapi kan di kampung-kampung, di masyarakat-masyarakat ini lebih sering yang menjadi rutinan masyarakat itu rotiban. Dan ini terjadi di kampung saya. Jadi rotiban-rotiban kayak gitulah. Apa yang kita ambil manfaat dari sekedar kita rotiban? Beda kalau kajian ilmu. Katakanlah rutinan tiap bulan sekali kajian ilmu. Kita datang ke majelis itu, pulang kita akan mendapat ilmu baru. Nah kalau rotiban, lagi-lagi yang dibaca itu, lagi-lagi yang dibaca itu, dan kadang-kadang kita juga tidak tahu maksud yang kita baca. Nah ini, jadi orang NU ini tolong cerdaslah, khususnya ya yang di kalangan bawah. Ini tolong cerdas, mulai waras, gunakan akal sehatnya. Karena Islam lahir dibawa oleh Rasulullah ini bukan untuk membodohkan umat, tetapi untuk mencerdaskan umat. Ini saya pesan kepada seluruh penonton video saya, jika ada penonton yang mampu mengkaji kitab kuning, tolong cari kitab-kitab Alawi kemudian dikaji, sehingga Anda akan menemukan bukti sendiri bahwa memang kitab-kitab Alawi ini ajaran yang banyak khurafat. Dan ini saya mengatakan semacam ini berdasar fakta loh, bukan karena unsur kebencian. Ini belum semua kitab Alawi saya kaji. Andai kan saya kaji semua, ini ya nanti akan semakin yakin bahwa ajaran-ajaran Alawi memang menyimpang. Tapi saya tidak akan berhenti sampai di sini. Akan terus saya kaji kitab-kitab Alawi. Sehingga penonton video saya ini tambah yakin bahwa ajaran-ajaran Alawi ini isinya banyak dongeng-dongeng khurafat, doktrin, dan penyimpangan-penyimpangan akidah. Itu banyak. Jadi sekali lagi, apa yang saya baca di video ini yaitu kitab Kanzul Barohin halaman 56. Ini mengisahkan tentang kehebatan Habib Abdullah Al-Haddad, tetapi dari semua yang saya baca dari awal sampai akhir itu isinya glorifikasi, penyombongan diri. Bahkan ada yang tidak habis pikir untuk kita pikir dengan logika waras kita. Mintalah tolong kepada Habib Abdullah Al-Haddad ketika kita mengalami kesusahan hidup. Maka Habib Abdullah akan menolong kita. Walaupun jarak kita itu sangat jauh dengan Habib Abdullah Al-Haddad. Dimanapun kita berada. Karena teksnya di sini kan. Fa'innahu yasma'uka aynama kunta. Jadi Habib Abdullah Al-Haddad itu akan mendengar keluh kesah kita walaupun di mana saja kita berada. Ini kan wes enggak karuan. Ini kan level Allah, tapi manusia pengen menyamai level Allah. Yang berhak mendengar semua keluh kesah makhluknya. Semua keluh kesah yang ada di bumi ini ya Allah. Allah. Bukan Habib Abdullah Al-Haddad. Kalau sampai Habib Abdullah Al-Haddad mengaku bahwa dirinya mendengar seluruh keluh kesah manusia, dimanapun manusia itu berada, ya ini ya bohong. Kalau sampai ada yang percaya ya berarti nalarnya belum waras. Saya kira cukup kajian ini. Semoga penonton makin cerdas, makin waras dengan seringnya menonton kajian-kajian kitab Alawi.
Akhirul kalam, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam maras untuk seluruh muslim di Indonesia.